Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita sudah berada di masjid kita masih tercinta di masjid beriman pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan keberadaannya kita menjadi wasilah dan menjadi ladang pahala juga ibadah khusus yang untuk diri kita sendiri, umumnya bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk orang sekitar kita. Dan Allah Ta'ala memudahkan kita menuju ke jalan yang diridhoinya, dan sebab dan wasilah kita mempelajari syariatnya. Pada kata Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang berjalan, orang yang meluangkan waktunya, orang yang berupaya dan berusaha menempuh suatu perjalanan, di dalam perjalanannya itu bertujuan fihi ilman, untuk menuntut ilmu, tiada lain tiada bukan untuk membenahi diri kita, untuk mempelajari syariatnya. Sa'alallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah Ta'ala janjikan Allah akan permudahkan untuk orang tersebut menuju ke jalan surganya. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada hamba yang disabdakan, umat yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan kita juga alhamdulillah sudah berada sejauh ini, kalau nggak salah awal Zulqa'dah, kalau nggak salah kita di malam Kamis ini masuk ke bagian awal bulan Zulqa'dah, setelah kita melalui bulan Syawal sebelumnya, dan sebelumnya juga bulan Ramadan. Bulan di malam kita ini, awal ini namanya bulan Zulqa'dah. Mungkin ada baiknya kita ingat nama-nama bulan, khususnya bulan Qamariyah atau tahun Hijriyah. Nah, kata Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna iddatasyuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan. Isna asyara syahran. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada namanya bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan. Di antara kita berada di bulan ini, bulan Zulqa'dah. Ada kata baginda Rasul, arba'atul hurum salah mutawaliyat. Kata Nabi itu bulan haram atau Ashhurul itu salah mutawaliyat. Ada 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dan seterusnya ada lagi yang kecil sendiri, bulan Rajab Mudhar atau bulan Rajab namanya, yang posisinya ada di baina Jumadi wa Sya'ban, yang posisinya ada di antara bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban. Dan di bulan Ashhurul ini bulan di mana diagungkan karena Allah Ta'ala haramkan berlipat ganda apa yang Allah Ta'ala larang, dan Allah Ta'ala haramkan di antaranya melakukan kezaliman, berperang, pembunuhan dan lain sebagainya. Bukan di bulan yang boleh, bukan, tetapi lebih dahsyat lagi keharaman yang Allah Ta'ala haramkan pada Ashhurul ini, pada bulan Ramadan. Kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya
kita udah masuk ke bahas sebelumnya kalau nggak salah tentang syarat tayamum. Ini kita lanjutkan ke pembahasan fardu tayamum. Apa aja sih hal-hal yang diharuskan fardu atau kewajiban di dalam tayamum? Ini yang ada HP, nggak apa-apa dicatat di HP-nya, atau yang bawa kitab atau yang bawa kertas juga silakan dicatat. Fardu tayamum nih kita bahas sekarang. Fardu tayamum karena mampu dibakurro wa mampu fisofarro yang kita tulis biasanya tetap ada wa mampu fisofarro, tapi yang kita ingat biasanya cepat lupa. Biasanya ya, biasanya umum ini di mana-mana. Makanya kalau dicatat tuh, kalau kita catat biasanya ada catatan. Kalau kita lagi kemana-mana jadi di story, buat kita ingat kapan-kapan kita posisi gitu tuh, kejadian kita alami, kita buat story, kita buat apa namanya status. Masa hal-hal kayak gini yang penting buat kehidupan kita, khususnya pada posisi atau kondisi genting. Karena pembahasan tayamum itu diidentikan di mana posisi-posisi kita kagak ada ayat atau ada ayat tapi kita nggak boleh pakai bahasa tayamum. Fardu tayamum yang kita bahas di sini ada 5. Pertama, fardu tayamum itu mindahin debu pertama. Jadi fardu tayamum berarti kalau ngomongin fardu ini rangkaian kerjaan yang harus dikerjakan di dalam tayamum. Kalau kerjaan ini enggak ada, maka tayamumnya batal, maka tayamumnya enggak bisa. Fardu tayamum yang pertama mindahin debu. Kita udah bahas masalah debu pada pembahasan sebelumnya. Yang kedua niat tayamum. Pertama naqlu turab itu mindahin debu. Yang kedua an-niyat, niat. Yang ketiga maskul wajhi, musam, bukan basuh. Kalau basuh mah kalau bulan sama bedak kalau basuh. Makanya bahasanya musam, timbang musam doang ala adanya. Mabahu musam wajah, warabi yang keempat masuk liyadaini ilal mirfaqaini. Musam itu debu dari jari jemari sampai mirfaq, sampai siku. Dari jari jemari terus sampai silok, sampai bergelang tangan, sampai ke lengan, apa namanya, lengan bawah kalau masalah ini, lengan atas, lengan bawah terus sampai mirfaq, sampai siku-siku. Dan yang terakhir tertib berurutan. Ketika disebutkan muka dulu, berarti muka dulu, jangan langsung ke tangan. Tertib berurutan. Yang kelima, tertib baina mas'ala ini berurutan di antara dua usaha. Di sini Imam Ibnu Ruslan beliau juga sebutkan masalah fardu tayamum di sini. Atau yang pernah kita dengar namanya kitab Zubat. 1000 baitnya kitab fikih. Wa farduhu naqlu turabi. Yang pertama fardu tayamum itu mindahin debu. Redaksinya hampir sama. Lau naqal min wajhihi diliati au min aksihal. Ketika posisi itu debu ada di tangan atau posisi debu itu ada di muka, boleh kita gunakan untuk bertayamum dengan kriteria atau dengan tata cara. Gak semena-mena mumpung ada debu di tangan langsung kita pakai, gak bisa. Kemudian disebutin juga wa qasduhu, ngambil debunya ada tujuan buat tayamum, bukan cuma kita ambil doang, kita ambil terus kita langsung taruh di muka, ada tujuannya, harus ada tujuan bertayamum. Kemudian waniyatus tibahi fardin awi sholati wal misahi, harus ada niat juga buat musab muka juga musab kedua tangan. Al-wajhi lalunan bati wal yadaini buat muka atau kedua tangan. Warati mashaid, dan yang terakhir tertib berurutan. Nah, mari kita bahas. Tadi kita sebutin apa aja fardu tayamum, apa yang harus dilaksanakan dan dilakukan ketika kita melaksanakan tayamum. Pertama naqlu turab. Pertama
mindahin debu. Yang kedua niat. Kalau dia mau nyatet saya ulang lagi. Pertama mindahin debu, yang kedua niat, yang ketiga usap muka. Usap berarti al-qadarnya. Yang keempat usap tangan sampai siku. Yang kelima tertib di antara dua usapan. Dua usapan mana? Usap muka dulu, setelah itu baru mengusap tangan. Sama hal seperti kita wudhu, membasuh muka dulu, setelah itu baru membasuh kedua tangan. Enggak digambarin, enggak bisa kita gambarkan ketika kita bertayamum sama seperti itu anggotanya enggak. Kalau ditanya anggota tayamum mana aja, cuma dua, muka dan kedua tangan. Pala dan kaki nggak termasuk, cuma dua doang. Makanya dan gimana kondisinya kalau ada luka, gimana kondisinya kalau ada balutan atau perbanan, sopakan atau di infus apa bahasanya yang di infus tuh, gimana kondisinya? Bisul juga termasuk. Gimana kondisinya nanti ketika dia mau sholat cuma nggak kena air? Yang pertama mindahin debu, yang kedua niat. Mindahin debu gimana? Contoh di sini ada debu, kebetulan di sini tadi ada sedikit kesempatan. Ini jangan dibayangin isinya apa-apa nih. Ini isinya tanah warisan. Ini bukan warna putih ini mah ya, warnanya warna coklat ini mah. Nah, itu campur apa itu ya putih. Wartawan gitu. Ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan ya? Biar jelas audiens dengar. Nih saya, ini disedia dikelihatanin dulu, dikelihatanin. Ini bulan mana itu? Nggak, bukan Tanah wakaf, ini tanah wakaf. Ini tanah pas posisinya ada di depan rumah ini. Letak kucing mulu, Bay. Kucing nggak main di situ. Ngapun keringin. Nah, pertama tayamumnya itu mindahin. Ini debu nih. Udah ada. Mana debu nih. Ini debu kita pindahin, yang tadi posisinya ada di sini kita pindahin. Nakal itu kita pindahin. Debu posisinya ada di sini kita pindahin ke anggota tayamum, muka dan kedua tangan. Nakal namanya pindahin. Yang kedua niat. Niat itu di mana? Niat itu pas kita ambil debu ini istidamatun niat, lambing terus menerus yang niat ketika kita tepukkan tangan kita sampai ke muka. Niatnya kita lakukan, kita terus meneruskan niat posisinya dan kita ambil debu ini sampai ke muka. Pas lagi ngambil debu di sini, pas baru kita taruh muka, ya ada teman yang negor, misalnya, jadi nengok, otomatis itu berarti keluar dari niat, langsung aja di situ, pas dia sadar, pas dia mau pindah debu, langsung aja setelahnya, oh ya lanjutnya, ulang lagi niatnya, saya niat tayamum, dalam hati, saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat, saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat, katanya dari beribad. Karena kalau nggak salah mungkin ada ribet nawai itu tayamum istighfar di sholat kalau nggak salahnya. Bahasa Indonesia aja dalam hati ambil debu, dalam hati kita saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Sama kayak kita lagi dulu ngambil air buat muka, posisi air tumpah di muka, posisi itulah jatuh niat saya niat wudhu misalnya. Tapi di sini karena fardu tayamum itu yang awal, yang pertama bukan muka, tapi mindahin debu dari tempat debu ke muka. Niat. Pembahasannya kalau nggak salah kita ada bahas pembahasan lalu di buku sebelumnya ada 3 urutan niat. Pertama sholat fardu, yang kedua sholat sunnah atau fardu kifayah kayak sholat jenazah, yang terakhir masalah niat untuk memegang Quran, niat untuk sujud syukur, sujud tilawah itu
urutan niat yang ketiga. Karena kalau kita niatnya untuk fardhu ain, boleh kita setelah itu sholat jenazah karena hukumnya fardu kifayah, boleh setelah itu kita baca Quran karena hukumnya sunnah. Cuma kalau kita niatnya tayamum nih, dalam hati kita niatnya untuk sholat jenazah misalnya, maka niat urutan kedua ini gak bisa naik urutan pertama, gak boleh digunakan untuk sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu hukumnya fardu ain, gak bisa fardu kifayah, niatnya tujuannya untuk fardu ain, gak bisa untuk atasnya, tapi bisa untuk bawahnya. Kalau niatnya sholat jenazah, maka boleh setelahnya membaca Al-Quran karena bunyi sunnah. Boleh setelahnya sholat duha misalnya karena bunyi sunnah. Pun sama, ketika niatnya cuma buat baca Quran, buat pegang Al-Quran, terus ada jenazah, kita mau melaksanakan sholat jenazah, nggak bisa, karena urutannya ada di ketiga. Nggak bisa kita naik ke urutan selanjutnya, yang hukumnya fardu kifayah. Masalah lihat udah cuma diulang-ulang masalah sebelumnya. Kemudian selanjutnya musab muka. Mana batasan muka? Muka ala kadarnya. Jangan mentang-mentang kayak wudhu semuanya kena air, muka juga semuanya kena debu. Ala kadarnya ada. Yang ada tentu bedak luntur kalau kita pakai perban. Kalau dipakai, ambil pakai bedak terus dipakai buat tayamum, yang ada tentu debu semua. Makanya bahasa tayamum bukannya membasuh muka, tapi mengusap muka. Musab doang musab. Yang penting ini debu yang kita ambil sampai ke muka. Musab. Habis mengusap muka, mengusap tangan, dua tangan. Mungkin tata caranya pembahasan sebelumnya juga udah. Sedikit saya ulang. Gimana cara mengusap tangan? Mengusap tangan. Tadi pas muka yang pakai kacamata juga lepas, karena nggak kena debu. Pas yang pembahasan mengusap tangan juga yang pakai jam lepas juga, sama yang pakai cincin juga lepas cincinnya, karena kagak kena, kagak masuk, kagak kena debu di tangan. Mulainya dari mana? Mulainya dari jari jemari bagian zohir, bagian atas, dilanjutkan ke bagian batin, bagian bawah. Bagaimana? Pakai perut jari jemari dan perut telapak tangan. Ini kita bagi dulu, jadi kita melibat. Untuk tangan kanan gak mungkin kita gunakan perut dan telapak tangan kanan. Gimana caranya? Tangan kanan yang kita gunakan menggunakan perut dan telapak tangan kiri, saling bantu. Pun sama kebalikannya untuk tangan kiri menggunakan telapak tangan kanan. Kita bagi dua. Posisinya ini kan perut jari jemari, ini kan perut telapak tangan. Ini kita gunakan bagian ini nih, bagian untuk bagian yang atasnya kita gunakan menggunakan jari jemari. Berdiri. Berdiri. Kelihatan nggak? Kalau jari. Berdiri. Ini kelihatan nggak? Yang belakang kelihatan nggak? Berdiri. Ini kayak diwawancara aja. Ini perut jari jemari nih. Ini bagian ini nih. Di sini pegang pakai debu nggak? Enggak, terus ini di atas dulu. Ini perut jari jemari, ini perut telapak tangan. Biar di center juga Bang Pigan, enggak apa-apa. Ini bagian perut jari jemari, ini perut telapak tangan. Posisinya buat bagian atas jangan sampai ngelewatin jari tengah. Nih. Jadi jangan begini. Jari tengah harus ngelewatin jari tengah tangan kiri, perut jari jemari tengah tangan kiri nih, lempengan tengah harus ngelewatin bagian atasnya. Harus ngelewatin. Ini kalau begini kan ngelewatin. Jangan begini. Karena kalau begini lempengan ini nggak bakalan kena. Harus ngelewatin. Ini perempuan kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Harus ngelewatin. Ini kan ngelewatin nih. Terus diusap. Nah, pas lempengan bagian atas, terus dilanjutkan
ilal mirfaq. Ini kelihatan banget jadinya. Niat banget ya tapi nih. Terus sampai ke mirfaq, terus sampai ke siku-siku. Nah, udah bagian dalamnya nih baru menggunakan telapak tangan, perut telapak tangan. Jangan maki ini lagi kalau bisa. Nah, udah sampai sini. Tadi udah sampai sini, terus ini biarin jangan sampai kena dulu karena ini belakangan ntar nih. Dan kalau dipakai tuh. Ini biarin nih belakangan. Terus dilanjutkan sampai ke siku. Nah, buat bagian ini dipindahin. Ini mah jangan dipakai. Yang lempengan ini nih, ini agak ribet ya kelihatannya. Lempengan ini jangan dipakai. Makainya buat makai yang ini dong nih dipakainya. Ini dipakai terus. Nah, lempengan ini juga sama, biarin bagian perut jempol, biarin jangan sampai kepake. Dilanjutkan terus. Ini jangan sampai kena. Karena kalau ini kena, pembahasan sebelumnya masuk debu yang kena, ini kan gak kepake, belum pakai. Yang ini udah dipakai. Namanya debu udah kepake, namanya mustamal. Makanya jangan sampai kena. Pas lempengan sini nih, dilanjutkan, kan tadi ini nggak kepake, dilanjutkan ke bagian sini. Jadi ini kepake jadinya, kan udah semuanya tuh. Karena kalau posisi begini nggak bakalan kena nih lempengan atas jempol. Terus dialirkan, pun sama. Jadi pas sampai sini, udah jangan dikenain. Ini nih. Baru buat sebelah tangan kanan atas menggunakan perut jempol, bagian perut kiri jempol. Nah, untuk tangan kiri gimana? Sama. Untuk tangan kiri gimana? Sama. Karena ini belum kepake sama sekali, kita bagi dua. Ada perut jari jemari, ada perut telapak tangan. Dilanjutkan kayak tadi. Ini kalau nggak kita praktekin atau kalau kita nggak detailin, biasanya rada-rada ribet biasanya. Nah, dialirkan terus sampai ke siku. Udah sampai ke siku, bagian dalam, bagian perut telapak tangan buat bagian dalam. Jangan sampai kena juga. Nah, tadi kan ini belum kena, baru diusap. Itu posisi ketika mengusap kedua tangan. Boleh gak pakai cara lain? Boleh kalau mau. Kalau nggak mau ribet. Ini nih tangan kita nih, kita gabungin aja semuanya. Tangan kita gabungin semuanya. Asal jangan sampai lepas. Karena kalau lepas tangan yang di sini ada debu jatuh. Dan debu yang jatuh debunya mustamal yang habis dipakai. Jangan sampai lepas. Terus dialirkan, kita gosok, terus digosok semuanya. Kalau nggak mau ribet kayak tadi. Kan udah tuh. Asal ini jangan sampai kena. Karena posisinya debu di sini masih posisi debu yang suci menyucikan. Baru dilanjutkan yang bagian tangan kiri, terus dialirkan, dilanjutkan, diusap-usap, asal jangan sampai syarat tadi, jangan sampai terlepas. Karena kalau terlepas debunya jadi mustamal. Nah, jelas ya? Kira-kira ya? Udah sengaja tadi, kagak langsung macam debu. Debunya kalau nggak salah sebelumnya ada juga yang sempat nanya, bagaimana debunya? Ya, bagaimana debunya? Boleh debu yang di rumah kiranya bersih dari kampung, boleh dulu kita ambil ke tanah, itu biasanya di rumah ada ayakan. Biasanya di rumah ada ayakan. Atau kalau yang belum pakai teh tubruk, itu kan punya ayakan teh tubruk tuh. Nah, itu tanah kita halusin dikit. Tidak ini juga tuh kalau tanahnya gembur. Asal ada juga debunya juga tidak ada tiga sifat yang harus ada di debu. Pertama, debunya suci, berarti jangan sampai najis. Jadi ini tai kucing, tai ayam, tai lain, tai burung dan lain-lain. Yang kedua, debunya bukan debu mustamal,
Debunya bukan cuma suci, tapi debunya mensucikan. Karena kalau debunya mensucikan baru Najis. yang terakhir jangan sampai itu debu kecampur sama yang lain. Kebetulan alhamdulillah pas tadi saya cek ini debu benar-benar tanah benar-benar emang sari, makanya nggak ada campur lain. Sahnya segini, setengah dari ini juga sah. Nah, ini solusi kalau posisi lagi di tempat mancing kita nggak bisa wudhu atau di tempat-tempat yang kiranya kita nggak ada air, kita bawa aja di kursi di kertas bisa kita gunakan untuk tayamum. Nah, ini debunya kita urin dulu supaya lempengan tangan itu kena semua. Ini bukan tutorial lagi nih ya, ini tutorial tayamum aja. Ini biar nih sampai nih tangan biar kena debu semua. Kalau belum kita niat tayamum, ini debu nggak bakalan jadi mustamal. Ini kita aurin kayak gini nih, terus kita pakai ada di sini mas ini belum jadi mustamal, emang Pak? Kalau karena kita belum niatin buat tayamum, sama kayak air kita ambil di tangan kita terus pada netes, jadi mustamal nggak? Kagak jadi mustamal karena belum niat wudu. Udah kita aurin, yang penting lempengannya semuanya kena semua. Ini dua kali tepukan ya, 2 kali knuckle, 2 kali pemindahan. Mindahin debu yang pertama buat muka, mindahin debu yang kedua buat tangan. Jangan cuma satu doang, harus 2. Nah, kita ambil debu di sini. Naruhnya jangan di sini lagi, sunahnya di tipisin. Naruhnya jangan di sini lagi. Karena kan udah kena nih, udah masuk. Naruhnya jangan di sini lagi. Kalau bisa ditipisinya di tempat yang lainnya, di tempat lain. Asal jangan jatuh kemari lagi. Nah, udah. Di sini baru tempat posisi letaknya tayamum. Ini kan udah ada debunya. Nah di sini diusap, jangan sampai lepas. Karena kalau udah lepas, ini debu yang di sini jatuhnya debu mustamal. Ala kadarnya, cukup sekali. Karena kalau tayamum hukumnya makruh lebih dari sekali. Kan kalau kita wudu kan sunnahnya kan 3 kali. 3 kali bedak Pak. Lebih dari bedak itu mah. Cukup sekali aja. Muka udah tadi. Muka mah yang penting sampai ke semuanya, jangan dilepas. Sampai ke mana? Nah, itu di muka udah. Nah, apalagi perempuan nih, kalau yang pakai cincin, pakai gelang, kalau bisa lepas dulu. Itu tepukan pertama. Ambil lagi. Buat tepukan yang kedua, buat mana? Kedua buat mana? Nah, tangan. Ambil. Kalau bisa ditipisin dikit. Nah, baru buat tangan. Bisa gak kayak gini? Bisa, meskipun tipis kayak gini bisa. Makanya jangan terlalu banyak buat ngambil tanahnya, ala kadarnya aja. Baru digunakan untuk tayamum. Sama seperti tadi. Udah buat tangan kanan, dilanjutkan ke tangan kiri. Atau cara yang tadi nggak mau ribet ngeliatnya, langsung aja udah, asal jangan terlepas. Langsung diusap semuanya sebelah kanan. Setelah itu baru ini jangan sampai kena. Setelah itu baru sebelah kiri. Seperti sunnah setelah wudu. Apa bacaannya? Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadil salihin. Dan posisi ketika tayamum sama seperti posisi kita wudu, sunahnya menghadap ke arah kiblat, sunah posisinya dan lain-lain. Itu ketika kita hendak bertayamum. Nah, ini debu masih ada. Ini debu masih ada. Boleh dipakai buat yang lain. Guru, itu tadi pusat. Dari mulai tepokan ngambil, terus posisinya sampai itu tangan yang ada debunya sampai muka. Buat tangan, nggak usah, sama kayak wudu.
niat posisinya ada di muka doang. Dan setelahnya sama kayak tadi. Nah itu pembahasan atau tata cara tentang tayamum. Ini mungkin lebih jarang. Yang sering terjadinya kalau lagi mau sholat atau mau melaksanakan sholat, tapi kita agak bisa pakai air, itu mungkin agak riwayatnya. Nah, patokannya gimana? Ini kaidahnya biar gampang ngerti. Pertama nih yang harus diingat, kalau posisi mau sholat tapi kita ada air, atau posisi mau sholat ada air tapi kita belum bisa pakai. Kalau ada air jelas kita tapi ada air kita mau pakai nggak bisa pakai karena sebabnya tadi sakit, disopang, diperban, dipus dan lain sebagainya. Itu kagak bisa anggota wudhu kena air. Maka solusinya gimana? Pertama, ketika lukanya atau perbanannya ada di anggota tayamum, mana anggota tayamum? Muka dan tangan. Ketika lukanya atau yang diperban itu di dua anggota ini, muka dan tangan, setelahnya tetap wajib mengkodok sholatnya. Ini kaitan sama buat melaksanakan sholat-sholatnya. Kalau lukanya ada di muka atau yang diperban ada di muka, misalnya di mukanya ada bisul, pecah tuh bisul, akhirnya diperban, otomatis kan bisa ketemu dulu kan. Di sini misalnya, atau jatuh atau barang, pokoknya segala macam lah. Jadi ketutupan, otomatis kan gak bisa wudhu. Maka cara wudhunya seperti tadi, cara wudhunya atau cara tayamumnya. Dan ketika mau tayamum, karena lukanya ada di muka atau tangan, tetap nanti wajib mengkodok sholatnya. Nah, kaidah yang kedua biar diingetin, tangan atau muka baru boleh sholat. Kalau lukanya bukan di tangan atau muka, anggota wudhu lain, contoh tangan sama muka bukan tangan sama muka, berarti kepala dan kaki. Kecuali tangan muka berarti kepala dan kaki. Habis main bola, kakinya ketusuk paku, otomatis kan harus diperban. Maka gimana tata caranya? Ketika luka itu ada di kaki, karena kaki bukan anggota tayamum, maka dilihat itu lukanya pas lagi diperban, luka yang pas lagi diperban di kaki misalnya, di lengan kaki luka pas diperban, nutupin bagian yang sehat apa enggak? Kalau nutupin bagian yang sehat, maka dilihat dulu sesuai atau berlebihan atau enggak. Contoh, ketika luka ada di telapak kaki, misalnya contoh ada di telapak kaki, lukanya cuma segini, terus ditutupin semuanya, itu namanya berlebihan. Maka pas dia habis tayamum tadi terus dia wudhu tadi, tetap wajib mengkodok sholat. Cuma kalau ditutupin bagian lukanya doang, apa tuh kalau yang kecil saplas ya, ditutup kalau hari saplas tester itu kan cuma bagian lukanya doang. Maka karena dia tutupi cuma bagian lukanya doang, nanti dia tayamum, setelahnya tidak wajib mengkodok sholat. Kalau nutupin yang lukanya sewajarnya. Kalau nggak sewajarnya, berlebihan, kalau dia masih punya wudhu, sebelum pakai plester untuk dia punya wudhu, maka tak usah mengkodok sholat. Tapi kalau pas di plester, dia pas plester dia nggak punya wudhu, maka wajib mengkodok sholat. Terus bagaimana tata cara tayamumnya, tata cara sholatnya? Yang perlu perhatikan baik-baik. Kalau lukanya mau di muka kek, mau di tangan kek, ini terlepas masalah kodok atau enggak wajib kodok setelahnya. Sallallahu Nabi. Ini terlepas masalah wajib kodok apa enggak wajib kodok setelahnya. Tapi tata caranya, mau luka dimanapun, yang penting di 4 anggota dulu, muka, tangan,
Lukanya nih, ada di muka, ada di tangan, ada di kepala, atau ada di kaki. Maka tata cara wudhu dan tayamumnya, kalau tuh lukanya ada di muka misalnya, maka wudhu sebisanya. Ada luka di sini, tambahan di sini misalnya. Oke. Contoh, habis dibantu kalau tidak apa gitu misalnya. Ini lukanya ada di sini, maka wudhu sebisanya. Lupangan itu tetap wudhu biar wudhu kayak biasa. Karena di sini kagak bisa kena air ya. Karena di sini kagak bisa kena air, maka dia ganti dengan tayamum. Jangan langsung ke tangan. Jadi di mana posisi di situ ada luka, berhenti dulu wudhunya. Setelah itu tayamum, jangan langsung ke tangan. Ini di mukanya diusap dulu dikit kan udah kering tuh. Dia tayamum sebisanya, habis itu tayamum buat muka, terus buat tangan, baru setelah itu dilanjutkan wudhu membasuh tangan dan sampai selesai normal seperti biasa. Kaidahnya di mana ada luka, awalnya wudhu kayak biasa. Di mana ada luka stop wudhunya. Karena satu luka diganti dengan satu tayamum. Satu luka diganti dengan satu tayamum. Wudhu seperti biasa. Posisi di situ ada luka, stop wudhunya. Satu luka diganti dengan satu tayamum. Tayamum dulu. Tayamumnya udah selesai, baru dilanjutkan ke anggota wudhu setelahnya. Contoh sakitnya atau lukanya ada di tangan, maka wudhu seperti biasa di muka. Bagian muka seperti biasa. Setelah itu bagian tangan sebisanya. Misalnya lukanya sudah ada tangan kanan, maka yang nggak sakit itu tetap kena air. Tangan sebisanya kanan, kemudian setelah itu tangan kiri. Habis itu dilap kering tangannya, tangan kanan dan tangan kiri juga lukanya dilap kering. Tayamum dulu, karena mengganti satu luka dengan satu tayamum. Tayamum dulu buat luka, kemudian buat tangan. Karena tadi udah membasuh tangan, baru dilanjutkan ambil air buat kepala, dilanjutkan membasuh kaki. Pokoknya biar gampang ngertinya, kalau di mana-mana ada luka, anggota wudhunya, wudhu seperti biasa. Lepas ada luka, stop. Tayamum dulu. Satu luka diganti dengan satu tayamum. Gimana kalau lukanya lebih dari satu, dua luka misalnya, berarti luka tayamum. Kalau lebih dari 3 luka, kan hitungannya lebih banyak. Kalau lebih dari 3 luka, bahkan dia nggak bisa wudhu sama sekali. Ya udah, full total semuanya diganti dengan tayamum. Masalah nanti setelah wajib wudhu sholat atau kagak, kalau lukanya ada di muka dan di tangan, nanti setelahnya tetap wajib wudhu sholat kalau sembuh. Kalau bukan di muka dan tangan, maka dilihat lebih bagian yang sehat atau ada. Kalau lebih bagian sehat berarti wajib wudhu. Kalau cuma yang luka itu berarti kagak wajib wudhu sholat. Memang kurang lebih begitu adanya, sebagaimana yang disyariatkan, sebagaimana yang diperintahkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama terkait masalah ketika posisi salah satu anggota wudhu kita ada luka, satu luka diganti dengan satu tayamum. Orang tersebut kalau di dalam bahasa fikih, kita lagi fikih, berarti melihat nanti pada kedepannya gimana tata caranya. Namanya suatu jabir, orang-orang yang diperban, orang-orang yang disopah, atau orang-orang yang terkena luka. Bagaimana kalau kagak diperban? Kalau cuma lukanya kelihatan begitu aja. Kalau andai kata bisa kena air, ya udah tenang. Kalau kagak, ya berarti posisinya kayak tadi. Kalau perbanannya bisa dibuka silakan. Kalau perbanannya nggak bisa dibuka, berarti wudhu dan tayamum tata caranya kurang lebih seperti tadi. Menggunakan tubuh seperti ini aja. Bisa digunakan berkali-kali saja nanti habis. Segini juga nih kalau pakai segini coba kan habis. 100 orang juga pakai segini nggak mungkin habis. Kadang cuma alat kadernya doang. Karena menggunakan tubuh alat kadernya bukan membasuh tapi mengusap anggota itu anggota. Kalau ini begitu tata caranya, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas pembahasan selanjutnya terkait dengan tayamum. Tadi terusin aja. Tanggung, sekarang tanggung. Kalau dilanjutin setengah. Dilanjutin aja.
Udah jelas, kalau udah jelas insya Allah berbahan semua. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan, bila tidak bisa kita langsung selesaikan. Cukup sampai di pembahasan ini. Insya Allah nanti kita bahas tentang hal-hal yang akan membatalkan tayamum. Apa aja yang bikin batal tayamum? Wudhu bisa ada yang membatali tayamum bersama. Ada hal-hal yang